Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Ini pagi Pak. Oke, hari ini menurut dari wali kelas tadi sudah dipanggil satu-satu untuk mendatangi di ruang terbuka. Tadi ini dari beberapa kelas ya. Tadi Bapak mendapat info dari wali kelasnya. Pada waktu itu juga sudah berbincang kepada wali kelas untuk mengirimkan satu perwakilan dari kelasnya untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Nah, sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih atas kedatangannya, atas kesempatannya pada pagi hari ini sudah mau mendatangi kegiatan berkumpul kita pada pagi hari ini. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelompok. Ada yang sukarela memimpin? Ya, silahkan. Untuk memulai kegiatan kita pagi ini, mari kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Baik, terima kasih anak. Oke, sebelumnya Ananda sekalian tahu nggak kenapa dikumpulkan ke sini? Untuk berdiskusi. Ada lagi? Tidak sih Pak. Oke, jadi hari ini Bapak kumpulkan Ananda sekalian dari kelas yang berbeda dengan tujuan untuk melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, ketika berbicara tentang bimbingan kelompok, apa nih yang terlintas di pikiran Ananda sekalian? Membahas satu masalah itu Pak. Membahas suatu masalah dan mencari solusinya. Ada yang ingin menambahkan? Oke, benar ya? Memang itu. Apa? Ya udah memang itu. Iya, itu ya. Oke, baik, terima kasih, bagus sekali ya. Hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, jadi bimbingan kelompok adalah sebuah layanan yang diberikan kepada individu untuk pengembangan pribadi, kegiatan belajar, karir, hubungan sosial, dan pengambilan keputusan yang dilaksanakan dalam dinamika kelompok. Nanti diharapkan dinamikanya pingpong antara A ke B, B ke C itu saling erat, saling berkomunikasi dengan erat. Oke, kita sudah tahu pengertiannya, sudah Bapak tambahkan pengertiannya. Kemudian ada yang tahu apa tujuan kita berkumpul di sini? Untuk menyatukan semua pendapat kita tentang, kan kita beda-beda nih pendapatnya, kita satukan menjadi satu supaya bisa ada kejelasan dan kelurusan apa maknanya ini betul atau enggak gitu. Oke, bagus ya. Ya, ada lagi yang ingin mengemukakan? Atau sudah cukup mewakili? Oke, cukup mewakili ya, benar sekali. Tujuan dari kita melaksanakan bimbingan kelompok hari ini dengan tujuan untuk membahas apa yang kita bahas nantinya. Kemudian juga menjalin sosialisasi antar anggota untuk terciptanya komunikasi. Nah, bagus ya tadi. Kemudian nanti ada hal-hal yang harus kita perhatikan yang nantinya umpama ada Ananda sekalian yang mengemukakan pendapatnya atau hal-hal pribadi yang menyangkut pribadi, mohon untuk dirahasiakan. Cukup kita saja yang tahu. Umpama nanti ada hal-hal yang menyinggung pribadi yang sekiranya itu bersifat privasi, bersifat tidak umum, maka cukup kita saja yang tahu. Jangan sampai nanti masalah tersebut sampai keluar. Nah, selain itu nanti di dalam kegiatan bimbingan kelompok supaya bisa terjalin komunikasi. Si A komunikasi dengan si B, saling menanggapi seperti itu. Oke, juga tentunya nanti ada hal-hal norma yang tidak boleh dilanggar. Salah satunya umpama nanti menyangkut norma-norma yang bertentangan dengan masyarakat, supaya nanti
hal tersebut tidak terjadi di dalam bimbingan kelompok kita. Oke. Sebelumnya anak-anak Ananda sekalian kesini sudah sukarela datang ke sini? Sukarela. Oke, sudah sukarela ya. Nah, ketika sudah suka dan rela, maka nantinya komunikasi itu akan berjalan dengan baik. Akan berjalan dengan baik. Nah, kemudian Bapak jelaskan kegiatan bimbingan kelompok. Untuk kegiatan bimbingan kelompok ada Bapak sebagai PK. PK itu adalah pimpinan kelompok. Kemudian ada Ananda sekalian sebagai anggota kelompok. Jadi Ananda sekalian dari beberapa kelas disatukan jadi satu, merupakan anggota kelompok dalam sebuah kegiatan kita pada pagi hari ini. Kemudian untuk bimbingan kelompok itu membentuk melingkar seperti ini. Seperti yang sudah kita laksanakan, berjumlah 8 sampai 10 orang atau sampai 15 orang untuk bimbingan kelompok. Nanti diharapkan Ananda sekalian bisa turut aktif membahas suatu topik yang nanti Bapak kemukakan di sini. Oke. Sebelumnya sudah kenal satu sama lain? Belum ya, karena dari kelas yang berbeda ya. Oke, sekarang kita perkenalan terlebih dahulu, dimulai dari Bapak. Perkenalkan, nama Bapak Dedi Rahmansyah. Ananda semua boleh memanggil Pak Dedi. Bapak sebagai guru BK di SMA Negeri 1 Pekanbaru. Oke, boleh yang sebelah kanan? Perkenalkan, nama saya Ahmad Ihsan. Saya dipanggil Ihsan dari kelas 12 MIPA 1. MIPA 1. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya M. Amar Nurhat, panggil saja Amar. Saya berasal dari kelas MIPA 2. MIPA 2. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dewi Nabila. Teman-teman semuanya bisa manggil saya Bila. Saya dari kelas IPS 2. IPS 2. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohan Piniska Rahman, panggilan Yohan. Saya dari 12 MIPA 4. MIPA 4. Oke. Berarti memang dari kelas yang berbeda-beda ya. Berbeda. Oke, supaya bisa saling ingat nama-namanya, kita menggunakan rangkaian nama. Nanti contohnya seperti ini. Kamu namanya siapa? Nama saya Dedi Rahmansyah, gitu ya. Supaya saling diingat nanti nama-nama temennya, kan dari berbeda kelas ya, supaya nanti diharapkan bisa saling kenal. Kalau saling kenal, komunikasinya akan lebih erat gitu. Oke, dimulai dari Bapak ya. Kamu nanti boleh tepuk tangan ya, membantu. 1, 2, 3. Kamu namanya siapa? Nama saya Dedi Rahmansyah. Kalau kamu namanya siapa? Nama saya Ahmad Ihsan. Kamu namanya siapa? Nama saya M. Amar. Kamu namanya siapa? Nama saya Dewi Nabila. Kalau kamu namanya siapa? Nama saya Yohan Rahman. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa ya. Oke, kita cek semangatnya. Nanti ketika Bapak bilang semangat pagi, hoa, hoe. Bisa ya? Biar lebih semangat pagi Pak. nih, oke. Semangat pagi, hoa, hoe. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih ya atas kesemangatannya hari ini, juga sudah saling mengenal satu sama lain. Oke, baik. Nantinya di dalam bimbingan kelompok ini, sebelum kita melanjut ke langkah selanjutnya, Bapak tanya kesiapannya nih. Apakah Ananda semua sudah siap untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini? Siap. Oke, ada yang mau buang air kecil atau buang air besar? Enggak. Makan dulu, nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Oke, baik. Jadi di dalam bimbingan kelompok nanti ada 2. Yang pertama itu ada topik bebas. Nah, topik bebas ini topik yang Bapak kemukakan. Kemudian yang kedua ada untuk topik bebas ini, untuk topik bebas ini dikemukakan oleh Ananda sekalian. Jadi umpama si Yohan mengemukakan, Pak, ini kita bahas hari ini bahas tentang motivasi belajar, Pak. Nanti dari Dewi Nabila, hari ini kita membahas tentang pertemanan, Pak, gitu-gitu sebagai contohnya. Untuk topik tugas ini topik yang berasal dari Bapak. Jadi Bapak yang mengemukakan. Contohnya Bapak ingin mengemukakan hari ini kita membahas tentang semangat belajar untuk meraih prestasi gitu. Topiknya dari Bapak.
Nah, ketika topik bebas tadi yang Bapak jelaskan di awal, ketika topik bebas berasal dari Ananda sekalian, berarti nanti kita bakal menentukan satu topik yang kita pilih. Karena banyak dari beberapa pendapat, dari beberapa usulan, kita pilih salah satu. Nah, karena hari ini kita baru pertemuan yang pertama dan Ananda sekalian juga tadi sudah Bapak tanya masih banyak yang belum pernah melaksanakan bimbingan kelompok, maka untuk hari ini kita menggunakan topik tugas yang berasal dari Bapak. Nah, untuk topik tugas hari ini kita mengambil contoh topik bullying. Nah, sebagai contoh topiknya nanti Ananda sekalian boleh mengungkapkan atau menyampaikan pendapatnya tentang bullying itu apa, kemudian penyebab bullying itu apa, kemudian cara mengatasi bullying itu bagaimana, begitu. Nanti kita bahas dalam bimbingan kelompok dengan catatan supaya dinamika kelompoknya saling interaktif ya, saling interaktif satu sama lain. Boleh nanti Dewi Nabila menanggapi pendapat Iwan, kemudian Iwan menanggapi pendapat dari Isan menanggapi pendapat dari Amar, gitu-gitu ya, supaya bisa terjalin dengan lancar. Nah, mengapa topik bullying itu penting banget kita bahas? Karena memang di era sekarang banyak sekali ya kita lihat teman sekelas bahkan atau dari luar kelas banyak sekali yang membuli, banyak sekali yang menindas, banyak sekali yang mencemooh sehingga menyudutkan satu sama lain. Nah, maka saking pentingnya topik itu kita bahas, maka kita kupas tuntas di dalam bimbingan kelompok ini. Nah, sebelum kita melanjut ke selanjutnya, Bapak ingin tanya, ada yang tahu apa itu bullying? Iya, Iwan silakan. Bullying menurut Iwan sendiri itu adalah suatu sikap atau tindakan menjudge dari segi fisik, perilaku atau dari segi yang dijudge-nya itu, Pak. Menjudge dari segi perilaku, fisik dan dari hal yang dijudge itu ya. Oke, bagus. Itu tadi pendapat dari Iwan. Ada yang ingin menambahkan? Saya Pak, Iya, silakan Amar. bullying mungkin bisa lebih menjatuhkan harga diri seseorang. Menjatuhkan harga diri seseorang. Bagus. Teman yang lain? Ada yang Mungkin ingin menambahkan. Silakan. Menambahkan aja, kalau menurut saya sendiri, bullying itu merupakan kayak suatu tindakan pelecehan, namun secara verbal gitu. Pelecehan secara verbal. Iya, bagus ya. Oke. 3 jawaban tersebut sudah mewakili pengertian dari bullying. Benar, bullying itu adalah sebuah perundungan yang dilakukan suatu kelompok kepada kelompok yang lemah dengan tujuan menjatuhkan, dengan tujuan tadi ngejudge satu sama lain, dengan tujuan menjatuhkan, dengan tujuan istilahnya orang yang dibully, orang yang dirundung tadi itu benar-benar mendapat perlakuan yang tidak baik. Nah, dari pengertian bully yang dikemukakan, Anda sekalian pernah melihat kejadian bullying di luar? Pernah. Iya, sebagai contohnya? Kayak dari segi fisik mungkin dia ngebully segi fisiknya ya, pendek, gendut atau kurus gitu. Itu pernah Yohan temui secara langsung? Pernah. Oh, pernah ya. Oke, dari hal yang dikemukakan Yohan, apakah anggota kelompok yang lainnya pernah melihat hal yang sama atau pernah ada kejadian baru lagi semacam bullying? Kalau yang menurut disampaikan dari teman tadi mungkin pernah, Pak. Namun juga melihat beberapa kejadian ada mungkin yang lebih parah lagi, Pak. Lebih parah lagi. Sudah melakukan tindakan ke arah fisik gitu. Ke arah fisik ya. Benar sekali, dan itu juga pernah Isan lihat secara langsung ya? Pernah lihat secara langsung. Kalau dari yang lainnya ada yang pernah melihat motif lain selain dari yang dikemukakan Yohan dan Isan? Atau rata-rata seperti itu yang dilihat? Memang rata. Iya. Kadang membulinya itu di depan umum, Pak, di depan banyak orang gitu, sampai jadi bahan tontonan gitu dibulinya. Sampai jadi bahan tontonan ya, sehingga menyebabkan si korban menjadi kena mental. Kemudian apa yang menyebabkan bullying itu? Dampak dari bullying itu menurut Ananda sekalian apa? Tidak adanya sikap toleransi. Tidak ada sikapnya toleransi, bagus. Kemudian?
tidak terjalinnya komunikasi dengan baik. Karena dibully itu tadi, sehingga sukar sekali untuk mereka melakukan perlawanan, melakukan komunikasi perlawanan. Jadi mereka tidak ada daya gitu, karena sudah bertubi-tubi dihina fisiknya, kemudian dirundung, kemudian dicaci maki, sehingga untuk melawan saja, karena tadi yang dikatakan Bila sudah kena mental ya. Nah, ketika mental sudah down, maka seseorang itu akan sulit untuk melawan, karena batinnya sudah merasa tersiksa, sudah merasa direndahkan. Nah, dari hal yang Ananda kemukakan itu bagus sekali. Nah, cara Ananda umpama ketika di lapangan menjadi seorang korban, apa yang Ananda sekalian lakukan? Kalau Yohan pribadi Pak, kan dari segi orang sifatnya beda-beda. Ada yang pemberani, ada yang pendiam. Kadang mungkin hal bullying ini hal yang sangat umum di terutama di daerah kita. Kalau yang sendiri kalau menjadi korban, ya mungkin ada sedikit perlawanan atau membela diri kita, karena kita nggak salah kan, itu udah bener. Kalau dari segi fisik itu udah ciptaan dari Tuhan ini. Kalau dari segi perilaku, kalau kita lagi perilaku kita masih baik, kenapa masih ada yang menjudge gitu Pak? Benar. Ada yang ingin menanggapi pernyataan dari Yohan? Mungkin juga ingin menanggapi Pak. Silakan. Untuk diri sendiri sebagai korban gitu kan Pak. Diri sebagai korban, mungkin hal yang dilakukan tuh menurut Isan sendiri melakukan pelaporan, karena juga dilihat dari yang tertera di Undang-Undang ITE bahwa itu termasuk dalam pelecehan dan bahkan tindak kejahatan lah gitu Pak. Tindak kejahatan. Berarti tadi Yohan mengungkapkan bahwasannya bullying itu tadi kita harus memang benar-benar mensyukuri, karena itu sudah fisik ciptaan dari Tuhan. Nah, kemudian tadi ditanggapi oleh si Ihsan, ketika ada perilaku bullying, maka kita boleh melaporkan karena sudah terlindungi oleh undang-undang, oleh hukum. Hukum juga di Indonesia juga sudah ketat ya. Jadi kita ketika ada melihat kejadian bullying itu, kita boleh melaporkannya. Nah, bagus ya pernyataan dari Yohan, kemudian ditambahkan dari Ihsan. Kemudian ada lagi yang sekiranya, Pak, saya tahu nih cara mengatasi bullying ini seperti ini. Ada? Ya, silakan. Kalau menurut saya pribadi, kalau misalkan kita dibully nih tentang fisik, itu jangan kita ambil pusing, kita jadikan aja itu kayak sebagai bahan untuk kita, aku bisa kok kayak gini, ngapain harus dibully? Kalau misalkan dia bilang ih hitam, bisa kok aku nanti skincarean atau gimana gitu kan. Ada kayak jiwa insecure kita itu dijadikan motivasi ya. Bagus izin ya Bill, bukannya kan dari segi sifat orang pribadi itu beda-beda. Memang dalam hatinya memang nggak usah ambil pusing, tapi kan itu bisa jadi bahan pikirannya itu gitu kan. Iya memang hati kita dibully nih, nggak usah ambil pusing, tapi tetap terasa atau gimana gitu ya kan. Ya kan Pak. Jadi kalau menurut Bila nggak usah ambil pusing, mungkin kita lebih atasi dari segi lingkungan dan komunikasinya lagi, karena kita nggak tahu ya perasaan orang beda-beda ya Pak. Benar. Berarti di sini ada pro dan kontra ya. Kalau dari pendapat Bila tadi mengatakan bahwasanya nggak usah ambil pusing, kita boleh kok menjadikan insecure, menjadikan motivasi untuk kita berkembang. Kemudian ditanggapi oleh Yohan yang kontra nih dengan pernyataan dari Bila tadi, mengatakan ya pasti umpama kita bodoh amat, bersikap bodoh amat, pasti ada rasa di hati tuh kesel gitu kan, karena hal-hal bully itu pasti akan menyangkut tentang mental kita gitu, akan menyerang pada mental kita. Ya kalau seandainya kita atasi di diri kita sendiri, tidak diatasi orang yang ngebully itu dia nggak bakal berubah Pak gitu. Bener ya. Jadi harus diatasi lingkungannya, komunikasinya, pribadinya dari kedua belah pihak. Tapi Pak, kalau kita memang udah berubah, udah kita si lawan yang membuli kita kayak dia udah berubah ya, nggak usah lagi kita kayak gini gitu kan. Malah jadi kayak oh gara-gara kita nih dia jadi gini, bagus sih gitu. Oke, dari dua tanggapan yang pro dan kontra, ada yang ingin menanggapi? Mungkin ingin menanggapi juga. Iya, silakan Ihsan. Menurut yang dari dua orang telah menyampaikan juga, sebenarnya bukan hal tentang bodoh amat atau melihat kesiapan dirinya juga, tapi kita juga ngelihat sebenarnya hal yang
bodoh amat dan juga kita melakukan apa yang dibully dan kita balas secara diri kita sendiri, sebenarnya itu udah perlawanan yang sangat mutlak lah, karena melihat dari apa yang kita kena bully, misalnya ada orang yang ngebully kita tentang mungkin hitam segala macam, cuma kita bisa berubah dengan tujuan tuh mengubah diri sendiri, dan bahkan itu emang tujuan buat membuktikan itu tuh bakal memukul si pembuli, karena apa yang dia bully itu salah, jadi seharusnya menyerang si pembuli itu dengan cara seperti itu, bukan cara seperti yang lain-lainnya gitu. Bagus ya yang dikemukakan oleh Ihsan. Ada yang ingin menanggapi? Ya mungkin dari pendapat Ihsan ada benarnya juga Pak. Cuman kan kita nggak tahu namanya pembuli, mungkin dari dasar sifatnya kayak gitu nggak baik kan. Memang nggak sempurna pun kita di mata orang lain. Kalau dia memang sifatnya ngebully, nggak ada toleransi, dia tetap bakalan kayak gitu ya kan Pak. Jadi memang harus ada saling interaksi yang baik. Maksudnya memang ada yang harus diubah dari kita nih. Kita udah nggak ibaratnya kayak gendut kemarin, kayak fisik ngebully fisik gendut. Kita udah berubah jadi kurus, body goals. Tapi kalau memang sifatnya suka ngebully, dia nggak bakal berpikir kayak gitu juga, tetap ngebully. Ada aja yang dicari gitu. Selanjutnya ada yang ingin mengemukakan komitmen ke depannya. Dari pembahasan kita tadi, harapannya ke depannya ini apa nih supaya saya terhindar dari sikap bullying? Pak, mungkin dari segi lebih toleransi sesama teman, atau lebih memperbaiki komunikasi yang baik di antara teman dan lingkungan sekitar. Memperbaiki komunikasi yang baik. Komitmen dari Ananda sekalian selain Yohan? Iya, silakan. Izin Pak, lebih ke kesadaran diri, introspeksi diri pribadi sendiri. Introspeksi diri, berarti Amar nanti kedepannya bisa mengintrospeksi diri ya. Kalau komitmen dari Amar, dari 2 jawaban mungkin lebih ke membuka diri buat berbaur, dan juga merubah pola pikir lah Pak. Merubah pola pikir. Oke, bagus ya komitmennya. Izin Pak, sebenarnya kan kalau dari sikap perilaku yang kurang baik itu mungkin terpengaruh juga bisa di lingkungan keluarga mungkin Pak. Jadi mungkin lebih gimana ya cara kita di lingkungan keluarga, mungkin dari segi orang tuanya lebih ngupdate seperti apa sih kehidupan anak-anak yang zaman dulu itu kan banyak nih orang tua yang mikir zaman sekarang tuh sama juga kayak zaman dulu kan gitu, banyak sih kan Pak. Jadi lebih mungkin antara orang tua dan anak lebih mendekatkan diri. Oke, semuanya boleh tarik nafas dulu, keluarkan. Bapak ada game supaya lebih hangat lagi. Nanti Ananda sekalian boleh nyanyi Balonku Ada 5 dalam hati, kemudian pas door bersama-sama di Unicam. Oke, bisa ya? 1, 2, 3. Door. Ternyata kalau Yohan nyanyinya rada lambat ya. Oke, sekali lagi. Oke, sekali lagi cicak-cicak di dinding ya. Nanti pas hap itu bisa bareng nggak kita? Oke, 1, 2, 3. Hap. cepet kali. Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Kita cek semangatnya dulu. Semangat pagi. Pagi. Hoa. Ya luar biasa. Nah, pembahasan kita sudah kita cukupkan sampai sekian saja. Karena juga bentar lagi Ananda semua mau masuk ke mata pelajaran selanjutnya ya. Iya, Dengan Ibu siapa? Oh, beda-beda. Oh iya, beda-beda ya. Iya. Oke. Baik, sebelum kita mengakhiri, Bapak ingin mendengar pesan dan penilaian dari kegiatan kita hari ini. Pesan dan kesan mungkin pesan dulu, pesan dalam kegiatan ini mungkin lebih diperbanyak dan diperluas lagi Pak, karena sangat berguna. Kita bisa saling berkomunikasi, saling bertukar pikiran untuk mencapai solusi dan keputusan yang lebih tepat. Kesannya diskusi hari ini tuh sangat menarik karena diselingi ada games, kita lebih berbaur dan lebih terbuka antara Bapak dan anak-anak siswa kami, dan siswa-siswa antara kami dan Bapak. Jadi nggak ada kayak
canggung-canggung gitu, lebih Oke, asik kan. bagus ya. Ada lagi yang ingin mengemukakan kesan? Saya Pak, Iya, silakan. kesan saya pada diskusi di pagi hari ini Pak, kesannya bisa menambah ilmu pengetahuan. Berarti kayak diskusi kita nih dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, dan tadi dikatakan oleh teman kita Yohan, sambil diselingi dengan game-games. Jadi kayak asik gitu. Jadi diskusinya tuh asik. Tidak Oke, dominan gitu. ya. Dari pesan penilaian serta kesan tadi sudah cukup mewakili. Untuk kegiatan lanjutan, ada yang ingin mengemukakan? Saran saya ini Pak, enaknya nanti bawa makanan, enaknya di dalam ruangan ber-AC gitu. Oh iya Pak, karena panas juga ya Pak. Panas juga ya. Sambil Oke, berarti ngabuburit nggak sih Pak? sambil ngabuburit. Oke, berarti untuk kegiatan lanjutan kita laksanakan di minggu depan dengan sambil makan-makan, sambil Lebih menambah personilnya Pak, Oke. biar lebih rame. Oke, siap, nanti akan Bapak komunikasikan ke wali kelasnya. Oke, baik, itu tadi pembahasan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup, boleh dipimpin doa. Satu orang yang mewakili, silakan. Ya, silakan. Karena saya yang memulai, berarti saya yang menutup. Untuk menutup kegiatan bimbingan kelompok pagi ini, mari kita berdoa dan bersyukur menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Udah selesai. Baik, terima kasih Ihsan dan terima kasih kepada Ananda sekalian. Terima kasih juga Pak. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.